Pramuka Yogyakarta dan khususnya di lingkungan kedinasan. Beliau adalah Kak Didi Wardaya, Wardoyo atau Wardaya Kak? Oh Wardoyo, oke Wardoyo mau Pak. Kita coba, gitu Pak. Ya Kak Didi Wardoyo, kakak ini menyelesaikan S3 di Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dan karir beliau dari Kepala Sumber Keuangan di Pora, Kabid PLB dan sekarang Kepala Dinas di Pora dari tahun 2020. Di Gerakan Pramuka beliau adalah Ketua Mambidari DIY. Kemudian, nah ini yang agak unik di sini, Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia. Itu ya Pak ya? Masih dijabat ya Pak ya? Panjat tebing ya Pak, bukan panjat pinang ya Pak ya? Iya. Ya, sama Pak Ngecek Pak Didi. Baik Pak Didi, terima kasih Pak Didi telah menyiapkan materinya. Materinya kali ini berupa evaluasi pembinaan generasi muda melalui Pramuka. Monggo waktunya 10 menit ya Pak ya, karena Prof sudah ngambil waktunya kakak 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian, saya melihat dari 3 undang-undang. Yang pertama Undang-Undang Pendidikan di pasal 3 Undang-Undang 20 tahun 2003. Kemudian di Undang-Undang nomor 40 di pasal 4 Undang-Undang Kepramukaan dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2010 tentang kepemudaan. Bahwa di sana ada satu titik temu yang sama, yaitu tujuan dari pembinaan baik itu generasi muda, pramuka maupun di pendidikan itu adalah manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan sebagainya. Hampir sama. Nah, dari situ saya mencoba mengerucutkan yang pertama terkait dengan kualitas dasar. Artinya apa? Bagaimana pramuka-pramuka kita atau generasi muda kita memiliki kualitas dasar. Apa itu? Ya, pertama terkait dengan permasalahan daya pikir. Kemudian yang kedua adalah daya hati atau kecerdasan hati, dan yang ketiga daya fisik. Kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan terkait dengan olah pikir, olah rasa, olah rogo, olah hati. Nah, ini kalau kita sambungkan dengan konsepnya Prof Tris tadi, mengasah nyingsing budi untuk masuk alam bumi. Nah, ini saya kira kita mungkin satu konsep kesepakatan yang mungkin bisa kita bangun. Yang kedua, generasi muda ke depan selain terkait dengan kemampuan kualitas dasar tadi, perlu kualitas instrumental. Kualitas instrumental itu adalah kemampuan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri, kemudian permasalahan digital, juga kemampuan entrepreneurship maupun seni dan olahraga kira-kira. Nah, ini perlu kita tumbuhkan kepada peserta didik kita, termasuk generasi muda kita. Yang ketiga itu adalah kualitas kebangsaan. Bagaimana generasi muda kita memiliki kualitas kebangsaan, baik pemahaman terhadap Pancasila sekaligus terkait dengan Undang-Undang Dasar 45, konsep kebinekaan, kemudian juga permasalahan NKRI. Kalau kualitas kebangsaan ini tumbuh dengan baik, saya yakin tidak ada generasi milenial ketika ditanya Fatmawati itu siapa, itu tidak ada yang menjawab, oh itu nama rumah sakit. Dulu pernah ada di acara televisi itu ditanya Fatmawati siapa, nama rumah sakit kali ini. Artinya apa? Bahwa generasi milenial kita mungkin sebagian pelan-pelan, kalau ini kita tidak ingatkan kembali, akan semakin hilang rasa kebangsaannya. Kemudian yang keempat adalah kualitas global. Kualitas global seperti tadi disampaikan oleh Prof Tris tadi, bagaimana generasi muda kita memiliki kreativitas yang tinggi, inovatif, berpikir kritis maupun komunikatif, serta tentunya kepemimpinan. Dari konsep 4 kualitas tersebut kemudian kita jabarkan di dalam berbagai rinciannya. Saya kira kemudian kita membutuhkan satu konsep
kecerdasan. Kalau dulu kalau di dalam Undang-Undang 20 2003 kita hanya ada 3 Chinese Stone ini. Tapi sekarang itu tidak cukup. Sehingga kita perlu literasi kemanusiaan, bagaimana kita bisa hidup yang humanitis di tengah-tengah gempuran globalisasi yang saat ini berjalan dengan pesat. Kemudian kemampuan literasi data, literasi keuangan, kemudian literasi teknologi, ini menjadi satu tuntutan yang harus kita berikan kepada peserta didik kita. Ya, terus sedangkan di daerah istimewa Yogyakarta, saya kira kita sudah tahu semua konsep pendidikan kita adalah pendidikan berbasis budaya, di mana budaya itu sebagai isi di dalam proses pendidikan, sebagai pendekatan di dalam proses pendidikan, juga sebagai replika lingkungan pendidikan. Sebagai isi tentunya yang harus kita angkat adalah permasalahan nilai-nilai budaya di daerah. Kemudian yang kedua terkait dengan pemahaman maupun pewarisan terhadap artefak tak benda. Kemudian juga yang terakhir adalah permasalahan adat istiadat. Semakin generasi muda memahami adat istiadat, kita harapkan toleransi sesama itu akan semakin tumbuh dengan baik. Nah, terus ya, terkait dengan gerakan pramuka, saya yakin kita sepakat bahwa pramuka kita gunakan sebagai memiliki fungsi pengembangan, memiliki fungsi sosial, rekreatif dan persiapan karir. Sehingga kemudian yang terjadi di dalam proses gerakan pramuka yang kita lakukan di sekolah-sekolah, terutama khususnya untuk generasi muda yang kita berikan terus yang kita berikan adalah bagaimana pramuka itu bisa kita berikan kepada siswa kita melalui yang pertama dengan sistem blok. Sistem blok itu diberikan di awal tahun ajaran kepada para siswa, walaupun ternyata waktunya sangat pendek, di mana ini hanya kita berikan pada masa MPLS. Ini tentunya tidak cukup. Tetapi setidak-tidaknya itu sudah merupakan proses pengenalan gerakan pramuka yang berkelanjutan dari masing-masing jenjang. Kemudian yang kedua, aktualisasi. Konsep aktualisasi ini kita berikan dengan mengaktualisasikan kompetensi dasar mata pelajaran yang relevan dengan metode dan prinsip dasar pramukaan. Nah, ini walaupun di sini tentunya juga ada kendala. Kemudian yang ketiga terkait dengan masalah dengan sistem reguler, di mana sekolah-sekolah kita tumbuh kembangkan gugus depan mulai dari jenjang yang paling bawah. Walaupun saat ini kita tentunya juga ada kendala, ada beberapa sekolah mungkin belum pramuka itu belum aktif pada masing-masing sekolah, baik dengan berbagai alasan maupun kendala. Di antaranya mungkin belum adanya guru yang sebagai pembina, ataupun mungkin belum ada pembina pramuka di sekolah tersebut. Walaupun itu tentunya tidak banyak. Nah, kendala yang saat ini sering muncul adalah pada masing-masing satuan pendidikan itu belum semua guru kelas maupun guru makon memiliki sertifikat terkait dengan kursus mahir misalnya. Kemudian yang kedua, belum semuanya sekolah merupakan aktualisasi kepramukaan. Artinya belum bisa menemukan semacam konsep lesson learn yang bisa kita berikan di mata pelajaran tersebut. Kemudian belum semua guru mampu mengemas konsep lesson learn itu sendiri sebagai pembelajaran yang memiliki nilai-nilai kepramukaan di dalam proses di depan siswa atau di depan kelas. Kemudian saya kira juga ini catatan kita bahwa tidak semuanya guru itu tertarik dengan pramukaan. Kemudian juga tidak semua sekolah memiliki pembina pramuka, sudah kami sampaikan tadi. Kemudian juga permasalahan pendanaan. Karena apa? Sekarang ini banyak sekolah yang sebegitu ketakutan terkait dengan permasalahan dana di sekolah, termasuk di dalamnya misalnya iuran itu kan kalau di pramuka diperbolehkan, tapi kalau sudah masuk di sekolah, ketakutan kepala sekolah itu cukup banyak. Ini menjadi satu kendala kita. Kalau itu judulnya tanda petik adalah iuran. Ini satu permasalahan yang tentunya harus kita carikan solusinya.
Kemudian Bapak Ibu, kami mencoba menawarkan satu saran terkait dengan upaya perbaikan di dalam pengembangan pramuka. Yang pertama adalah bagaimana kita merekonstruksi kembali terkait dengan kegiatan pramuka itu sendiri, menata ulang sistem sesuai dengan tuntutan zaman. Kenapa ini perlu Bapak Ibu? Sekarang ini regulasi tentang pramuka kita hanya ada di dalam undang-undang. Kemudian turunan di bawahnya itu kan tidak ada. Ada peraturan instruksi presiden itu tahunnya kalau tidak salah 61. Kemudian yang baru-baru ternyata belum banyak. Ada DART dari Kuanas atau keputusan Kuanas. Tapi aturan-aturan yang supaya menggiring semua gerakan pramuka ini bisa tumbuh ternyata belum muncul. Termasuk kami sendiri ini adalah otokritik. Kita mengupayakan perda saja, kita sampai sekarang belum bisa. Kemudian yang kedua terkait dengan rekulturisasi. Bagaimana kita menyiapkan atau menata ulang terkait dengan budaya supaya selaras dengan kondisi abad 21. Kesiapan menuju society 5.0 yang kita harapkan pramuka bisa menjadi tuan rumah di eranya. Ini perlu kita tumbuhkan secara bersama-sama. Baik itu dari sisi penguasaan fintech, kemudian pemanfaatan TIC itu sendiri supaya pramuka tidak tercerabut dari akar budayanya. Kemudian yang ketiga adalah restorasi. Bagaimana kita menata ulang baik itu pola pikir, pola sikap, pola tindak di dalam mengembangkan kegiatan pramuka itu sendiri. Ya, ini terkait dengan pramuka, kami membayangkan pramuka yang tadi disampaikan oleh Profesor B, pramuka yang memandu Hayuni Bawono. Bagaimana bisa memberikan nilai-nilai pramuka istimewa itu di dalam itu tadi. Mulai dari mengasah mengisi bukti memasuk alam bumi, bagaimana pramuka tadi memiliki kualitas dasar baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan fisik. Kecerdasan fisik itu jadi penting Bapak Ibu, karena apa? Tingkat kebugaran masyarakat daerah istimewa Yogyakarta pada saat ini pada posisi yang di bawah. Kira-kira dari kalau kemarin tahun 2020 dari 34 provinsi kita pada posisi 32. Tingkat kebugaran. Karena kita mungkin biasa jarak dekat saja kita gojek gitu. Kemudian yang kedua, nilai yang kedua adalah Pamantangan Gandero, Pamantangan Cipto. Nah, ini kita harapkan bisa menjiwai di dalam pramuka kita. Ini sudah kita tuangkan di dalam pendidikan kasih-kebudayaan yang disampaikan oleh Profesor tadi. Kemudian juga spirit samiji dan semburan info dan dorong diri. Bagaimana kemudian itu kita jabarkan di dalam nilai-nilai kepramukaan melalui aktivitas kegiatan yang sebenarnya itu bukan sekedar kata-katanya, tetapi bisa kita tuangkan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, upaya untuk kesana saya kira terus ini yang terakhir sama konsepnya adalah Hermayu Hayuni Bawono tadi. Nah, upaya gerakannya adalah bagaimana kita bisa menginternalisasi khususnya kepada Mabus maupun para guru pembina pramuka yang ada di Kesatuan Pendidikan atau di Budek itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana penguatan nilai-nilai pramuka pada seluruh anggota Budek. Ini adalah satu proses yang panjang tentunya, tidak bisa hanya sekedar saja atau sekejap, tapi tentunya perlu waktu dan berkelanjutan. Kemudian juga penguatan keterampilan budaya dan pengembangan diri pramuka, dan tentunya setiap periode kita lakukan semacam evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Itu yang mungkin mungkin perlu kita lakukan bersama. Tentunya kita perlu duduk bersama bagaimana kita melakukan 3 hal. Satu, rekulturisasi, kemudian rekonstruksi, dan yang ketiga tadi adalah refigurasi. Saya kira itu. Terima kasih Kak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.